semua, bagaimana keadaannya hari ini? Bu Dewi selalu doakan semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini Bu Dewi ingin melanjutkan ke bab kedua ya, tentang pen lanjutan. Tentunya pada saat anak-anak kelas 1 sudah pernah belajar pen ya. Yuk sekarang kita lanjut lagi memperdalam ilmu menggambar di pen. Nah, mudah sekali. Anak-anak jika sudah mempunyai icon shortcut pen, bisa langsung saja double klik ya. Klik kiri 2 kali yang cepat. Tapi kalau belum ada di desktop, tidak perlu khawatir. Kita bisa cari di sini. Ya, di mesin pencarian kita ketik pen, P-A-I-N-T. Nah, kalau sudah kita klik kiri sekali. Tara! Nah, ini sudah ada ya, pennya sudah terbuka. Wow. Nah, anak-anak, Bude ingin jelaskan dulu ya. Di sini ya, di layar putih ini adalah lembar kerja kita. Kita bisa menggambar di layar putih ini. Ini adalah area untuk kita menggambar. Nah, kita bisa sesuaikan ya, karena ini terlalu besar, kita bisa sesuaikan. Caranya nih ya, ada di pojok kanan bawah ya. Tunggu sampai ada seperti tanda panah gini ya. Di kiri tahan, kita tarik. Nah, kita sesuaikan. Nah, yang ukurannya proporsional saja biar tidak perlu ditarik-tarik. Nah, oke, sebentar. Nah, kalau masih kurang, boleh disesuaikan. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya, biar kita nanti saat menggambarnya mudah, tidak perlu geser kanan, terus kita tarik ke atas ke bawah. Jadi cukup dalam satu layar, kita jadi mudah untuk menggambar. Nah, sebelum Bude menggambar, Bude ingin bertanya dulu sama anak-anak, masih inget nggak ya kira-kira bagian di pen ada apa saja? Yuk kita Bude, yuk coba perhatikan anak-anak. Di sini ya, di paling atas ya, ini namanya adalah title bar ya. Ini adalah baris judul ya, karena ini belum kita kasih judul, belum kita kasih nama filenya, ini masih untitled, tandanya belum ada judul. Tapi nanti saat kita sudah save ya, gambar yang sudah kita buat, nanti akan muncul ya nama judul yang sudah kita ketik. Oke, sekali lagi ini adalah title bar. Oke, nah kemudian di bawah title bar ada file, ada home, ada view. Ini dinamakan menu bar ya. Jadi baris-baris menu ya yang terdiri dari file, home, view. Nah, kemudian di sebelah sini anak-anak tuh banyak sekali ya. Ada seperti pensil, penghapus, cat tumpah ya, terus ada huruf A dan lain sebagainya. Ini disebut toolbar ya. Jadi ini adalah alat-alat ya nanti untuk mendukung kita saat kita menggambar di pen. Oke. Nah, tadi sudah Bu Dewi ingatkan kembali ya bagian-bagian yang ada di pen. Nah, sekarang Bu Dewi ingin menjelaskan bahwa dalam pen itu kita bisa memilih gambar apa saja ya. Bisa memilih bentuk apa saja sudah tersedia di pen. Contoh, misalkan kita mau pilih gambar ini ya, lingkaran, kita bisa bikin. Nah, kita bikin misalkan 3 lingkaran ya. Anak-anak tidak perlu capek-capek ya bikin 3 kali ya. Bisa anak-anak langsung kita selection, kita gandakan. Nah, di selection itu artinya kita pilih area yang mau kita gandakan ya. Jadi gambar yang kita mau gandakan harus di dalam titik-titik kotak ini. Kalau sudah kita copy, kemudian pilih paste. Tuh, kemudian pilih paste lagi. Tapi kalau mau manual pun satu-satu tidak apa-apa ya.
gitu. Mau copy paste pun tidak apa-apa. Nah, sekarang Bude ingin kasih tahu dalam mewarnai gambar di pen kita punya banyak cara ya, Nak ya. Pertama ya, kita bisa menggunakan icon cat tumpah. Nih. Di sini ada yang namanya icon cat tumpah ya. Namanya fill with color ya. Bahasa Inggrisnya fill with color. Nah, kalau kita klik ya, Nak, ya. Fill with color ini, kemudian kita bisa memilih warna yang sudah tersedia di sini. Ya, boleh pilih di sini ataupun boleh pilih di edit colors. Nah, kalau kita pilih di edit colors, kita bisa memilih warna dan mengatur sendiri tingkat kecerahannya. Misal kita mau pilih warnanya yang ini red. Nah, coba perhatikan di sini ya, Nak. Nah, di sini ada seperti tanda panah ya atau segitiga. Ini kita klik kiri, tahan. Kalau kita tarik ke atas, nah, maka di sini akan memudar, makin muda. Makin muda atau makin memudar. Tapi kalau kita tarik ke bawah, mouse-nya akan lebih tua ya. Jadi gelap warnanya. Ke bawah agak tua atau gelap, kalau ke atas makin muda dan makin memudar. Jadi kita bisa ngatur sendiri tingkat warnanya itu mau seperti apa. Nah, ini cocok untuk kita memberi warna secara gradasi gitu. Misalkan seperti ini saja maunya. Kalau sudah pilih OK. Ya, kalau sudah nanti otomatis akan terisi sendiri di sini di kotak-kotak yang kosong akan terisi sendiri dari warna yang sudah kita pilih di edit colors. Nah, kalau sudah kita tuang. Nah, kalau dipakai icon cat tumpah atau fill with color, kita lebih cepat ya, sekali klik langsung tumpah semua catnya. Nah, bisa juga kita menggunakan icon semprot atau airbrush ya. Di mana adanya? Ya, adanya. Nah, ada di sini. Tuh ya, ada gambar brush ya atau kuas. Nah, kita bisa pilih. Ya, di sini kalau kita klik yang huruf ya, nah, bukan yang gambar, kita bisa pilih berbagai jenis kuas ya. Banyak sekali tuh ya. Tuh, kita bisa pilih yang kita mau, banyak banget macam-macam kuasnya. Kita bisa pakai airbrush atau semprot, icon semprot. Nah, kita juga bisa ya pilih ketebalan semprotannya. Kalau biar cepet sih, pilih yang paling tebal aja. Gitu. Kemudian kita bisa semprot. Klik kiri, tahan. Tuh, kita bisa semprot, klik kiri, tahan, kita gerakin aja. Mouse-nya goyang, 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 goyang. Tuh ya. Kita bisa mewarnai dengan icon airbrush atau icon semprot. Tuh, perbedaannya gimana? Coba bisa bandingkan ya, Nana. Kalau kita memakai icon cat tumpah akan lebih cepat dan langsung penuh. Tapi kalau kita pakai airbrush atau icon semprot, kita harus bersabar ya. Dan biasanya tidak langsung penuh ya. Dan biasanya kayak jarang-jarang gitu masih ada banyak titiknya. Nah, ini bisa dipakai sesuai kebutuhan gitu. Oke, dan kita juga bisa memakai icon kuas atau brush ya. Di mana? Tadi di sini. Nih ya, kita bisa pakai yang ini, yang biasa ya, yang brush ya. Kemudian kita juga bisa pilih ketebalannya. Nah, biar cepat bisa pakai yang tebal aja. Ini ya. Tuh. Coba kita tuh. Wow. Sampai penuh. Ya butuh agak lama ya, Nak ya. Intinya banyak jalan untuk kita bisa mewarnai gambar ya, bisa pakai icon apa saja. Tuh. Wah, disesuaikan. Nah, Nana bisa ya lihat perbedaannya. Yang pertama ini kita pakai icon cat tumpah atau fill with color.
Yang kedua ini kita mewarnai dengan menggunakan alat airbrush atau icon semprot. Nah, kemudian yang ketiga ini kita mewarnai dengan menggunakan icon kuas atau brush ya. Perbedaannya adalah kalau misalkan di cat tumpah bisa langsung penuh, full, rapih dan lebih cepat. Ya, kalau misalkan di airbrush ya kita harus bersabar ya dan masih ada titik-titiknya. Kalau misalkan kita pakai icon brush atau icon kuas, kita juga harus bersabar dan biasanya seperti belepotan ya. Dan kurang rapi gitu. Oke lah anak-anak, itu tadi ya perbedaan kita menggunakan 3 alat dalam mewarnai. Oke, sekarang Bu Dewi ingin kita praktek menggambar di pad. Kita mau belajar gambar butterfly ya, kita praktek. Oke anak-anak, sekarang kita mau menggambar kupu-kupu. Bu Dewi ingin kasih tahu nih, kita mau bikin sayapnya dulu. Kita bisa manfaatkan ya bentuk yang sudah ada di pad ini. Nah, kita bisa pakai icon love. Nih, pakai bentuk heart ya, bentuk hati. Nah, misalkan contoh, yuk kita bikin dulu. Nah, misalkan kayak gini. Tuh. Nah, karena kita bisa di itu ya, Nak ya. Bisa kita ubah nih posisinya. Kita manfaatin di sini rotate. Ya, misalkan di sini. Tuh, ya. Tadi pilih ini rotate left ya. 90 derajat. Gitu. Nah, terus kita juga bisa kasih gradasi ya, Nak ya. Misalkan mau pakai warnanya itu ungu. Nih, misalkan mau pakai warnanya ungu. Ya, kemudian kita bikin lagi. Seperti ini, terus kita rotate lagi. Ke sini kita bisa atur. Nah, kita atur saja, kita tarik aja ya, Nak. Tariknya di sini yang ada titik-titik kotak gitu ya. Sampai muncul tanda panah baru kita bisa atur. Tuh, bisa juga kita aturnya pakai ini keyboard yang ada di laptop atau di komputer kita tuh. Kita bisa manfaatin tanda panah yang ada di keyboard. Gitu. Oke, kemudian kita bisa tambahin lagi deh. Ya, bikin lagi love-nya 3. Kita rotate lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa atur juga, atau mau seperti ini, misalkan sudah pas juga bisa. Yuk, kemudian sekarang kita kasih warna. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini mau misalkan lebih mudah ya, kita bisa pilih di edit color. Nah, kemudian kita oke. Nah, kemudian seperti ini. Bisa. Wow, bagus ya, Nak. Wow, sekarang kita bikin satu lagi ya sayapnya. Gimana caranya biar nggak capek? Kita bisa gandakan. Kita gunakan icon ya, copy paste. Caranya jangan lupa di selection dulu. Selection itu dipilih ya. Kita kotakin area yang mau kita gandakan. Nah, sudah masuk ke dalam titik-titik kotak ya, ini ya. Nah, kemudian kita pilih copy, kemudian pilih paste. Wow, jadi nggak usah capek-capek deh, ya. Nah, kemudian hanya kita rotate aja, rotate 180 derajat tuh. Wow, bagus banget. Kalau anak-anak mau ganti warnanya juga bisa ya. Tidak mesti ikutin Bu Dewi, bisa warna apa aja. Nah, kemudian kita bisa bikin sekarang ininya. Badannya kita manfaatkan ini, bentuk ya oval. Kita pakai warna hitam dulu. Oke. Tuh, kita bikin seperti ini, terus kita sesuaikan aja. Tuh, disesuaikan.
Tuh, misalkan seperti ini. Gitu ya. Oke, kemudian kita mau kasih kepalanya. Tuh, mau bikin kepala. Kepalanya klik kiri, tahan. Tuh, misalkan seperti ini, bisa disesuaikan. Nah, kemudian kita mau menghapus ya area yang tidak terpakai. Gimana caranya? Kita bisa gunakan ini, pakai penghapus ya. Biasanya kalau kita kecilan Bu, mata kita sakit, kita bisa tuh pakai kaca pembesar. Tuh, kita pilih penghapus, penghapusnya bisa yang lebih tebal ya. Diklik-klik aja, atau boleh diklik kiri, tahan, kemudian geser gitu ya. Wow, sudah. Bude lebih suka sih kalau diperbesar ya, biar kita nggak sakit matanya. Kemudian kita bikin ya, sekarang bikin rambutnya, kita gunakan, manfaatkan ini, pensil. Tuh, Bude biasanya lebih seneng pensilnya juga yang tebal juga ya. Yuk kita bikin rambutnya. Tuh, misalkan seperti ini. Kemudian kita pakai ini aja ya, fill with color, warnainnya biar cepet. Tuh, kemudian kita tambahin rambutnya. Bisa tambahin rambutnya di sini ya. Tuh, kayak ada tuh misalkan seperti ini. Terus dikasih juga deh fill with color. Nah, kemudian kita kasih mata. Ya, biar lebih besar lagi kita besarin aja pakai kaca pembesar. Yuk, pakai ini. Ya, yang bulat. Kemudian kita bikin. Kalau salah kita bisa manfaatin ando ya. Bu, aku mau hapus yang ini. Kalau pakai ini kelamaan ya, pakai penghapus, kita bisa manfaatin ando ya. Ini bentuknya itu seperti tanda panah melengkung. Ando atau bisa pakai shortcut Ctrl Z. Nih, di sini ada tuh bacanya Ctrl Z. Ya, di keyboard. Kita klik Ando ya. Misalkan Bu ini mau tipis aja, Bu, gitu. Seperti ini. Ya, kemudian kita bikin lagi. Tuh, gini misalkan. Oke, tinggal kita kasih warna gini. Sekarang kita nggak usah capek-capek, kita selection saja lagi matanya ya. Kita klik copy, kemudian paste. Nah, biar nggak juling ya. Nah, kita bisa manfaatkan di sini rotate ya, Nak. Misalkan jadi ini flip horizontal tuh, jadi bagus. Tapi kalau mau seperti tadi pun silahkan bebas. Selesai matanya. Kemudian boleh kita tambahkan di sini hidungnya. Tuh, kecil saja ya. Kemudian boleh digeser pakai tanda panah yang ada di keyboard. Kemudian senyum pakai icon curve. Tuh, klik kiri, klik kiri, lepas, kemudian arahkan mouse di tengah-tengah, klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Hop. Dah, wow. Oke. Wow, bagus banget ya. Yuk kita normalin lagi. Di zoom out jadi 100%. Kemudian kita sekarang mau kasih garis-garis kupu-kupunya ya, pakai pensil. Nah, kita bisa bikin garis. Ya, Nak ya. Tuh, pakai pensil pelan-pelan aja. Yang penting nggak boleh sampai seperti ini. Contoh. Nah, kalau seperti ini ya, tidak boleh. Kita harus full. Karena nanti kalau seperti ini, saat kita kasih warna, nanti akan luber. Ya, akan bocor. Jadi, harusnya area sini yang kita beri warna nanti akan ke sini karena masih ada celah catnya itu tumpah ya, gitu. Jadi kita harus sampai garis. Nah, harus nempel. Yuk, sekarang kita kasih warna. Kan di sininya warna red.
Gitu. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga ada tangannya ya, pakai garis aja, line. Sini juga. Sini. Pokoknya kalau kalian ngerasa kekecilan bisa manfaatin kaca pembesar. Gitu. Oke, kemudian kita bisa tambahin di sini ya ekornya ya, pakai ini. Segitiga bisa, mau pakai ini juga bisa, pensil, bebas. Misalkan pakai pensil aja deh. Ya. Tuh. Kita klik, pilih. Wow, Masya Allah. Selesai deh, Nak. Oke, itu dia ya. Bisa tambahkan misalkan mau ada awannya pakai brush, misalkan. Nah, misalkan warna blue di sini bisa kita bikin awan. Tuh, goyang-goyang aja. Jadi anak-anak nanti bisa coba-coba sendiri ya. Banyak banget ini ya kuas yang ada di pen, yang tersedia di pen. Nih, misalkan Bude mau pakai yang ini juga bisa. Nih, tuh. Jadi bisa dipilih sesuai selera. Kira-kira mana yang anak-anak lebih suka gitu. Oke, anak-anakku semuanya. Kalau sudah selesai, ya, jangan lupa dikasih nama, ya. Kita klik teks di sini, yang simbolnya A besar. Misalkan mau warna tulisannya itu warna aja merah. Jangan lupa kasih nama. Spasi, kelas misalkan 2A, misalkan absen 35 misalkan. Nah, kalau sudah jangan lupa di save. Boleh juga Nana menambahkan warna dasarnya ya, bebas. Nah, kalau sudah kita save ya, klik file, kemudian save as. Kita ketik misalkan kupu-kupu Bu Dewi. Nah, klik save. Nah, kalau sudah nanti nih perhatikan ya di baris judul ya, title bar di sini ada judul yang sudah Bude ketik tadi, kupu-kupu Bude Tamraya sudah selesai di save. Oke, seperti itu anak-anak. Kalau sudah selesai boleh close, klik tanda silang di pojok kanan atas. Nah, kemudian kalau kita mau melihat lagi hasil karya kita, tadi di mana caranya kita bisa buka di file explore ya. File explore itu bisa sudah tersedia di taskbar ya. Kalau sudah tinggal klik saja. Tapi kalau belum, kita boleh pilih ke start ya. Kemudian kita klik kanan pada mouse, pilih file explore. Nah, kemudian tunggu sebentar loading. Nah, tadi di mana ya Bu Dewi ya? Nah, ada di dokumen. Nah, kemudian tadi Bude masukin di sini di tes tuh. Wah, ada di tadi ya kupu-kupu Bu Dewi. Kalau Bude double klik nanti, nah bisa kita lihat deh hasil gambar kita yang sudah kita buat. Oke. Baik, terima kasih ya Nana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.